sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Dalam berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap sekali mendapatkan perlawanan dari pihak yang menentang Islam, baik dari segi psikologi ataupun fisik. Mereka yang menentang Islam kerap sekali dari kalangan bangsawan ataupun orang yang terpandang di dalam suku. Mereka lihai dalam bercakap dan disegani karena kepiawaiannya dalam menggunakan pedang. Di samping itu, para sahabat Rasulullah juga tak kalah lihai dalam menggunakan pedang. Ada di antara mereka diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin perang karena keberanian dan keteguhannya. Di samping mereka ahli dalam pertarungan, baik menggunakan pedang ataupun tangan kosong. Berikut 5 sahabat dikenal dengan ilmu pedangnya. 5. Abu Dujanah Al-Ansari. Hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk mengatur barisan pasukan yang hendak bertempur di Uhud. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membagi para sahabat menjadi beberapa kelompok dan menempatkan kelompok-kelompok tersebut pada posisi tertentu. 50 orang pasukan panah ditempatkan di atas bukit di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair, khusus untuk pasukan panah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh meninggalkan pos. Setelah menempatkan pasukan di posnya masing-masing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau pasukannya agar sabar dan tabah menghadapi serangan pasukan musuh. Kemudian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan mantel baja. Untuk membakar semangat pasukan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengacung-acungkan sebilah pedang sambil bersabda, "Siapa yang memenuhi syarat memegang pedang ini?" Sayyidina Umar maju. Dia bermaksud mengambil pedang itu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Dan kembali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa yang memenuhi syarat memegang pedang ini?" Kali ini giliran sahabat Zubair maju dan berkata bahwa dia akan mengambilnya. Namun sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Ketika Nabi berseru untuk ketiga kalinya, seorang lelaki dari kabilah Khazraj bernama Abu Dujanah atau Simak bin Harsyah tampil ke depan. Kepada Nabi dia bertanya, "Apa syaratnya wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Syaratnya engkau harus bisa menebas musuh hingga mata pedangnya bengkok." Dengan gagah Abu Dujanah berkata, "Akan kuambil dan kupenuhi syaratnya." Nabi menyerahkan pedang itu kepadanya. Abu Dujanah adalah seorang lelaki gagah berani dan dibanggakan dalam perang. Dia suka mengenakan surban merah yang di kalangan kaumnya dikenal sebagai surban kematian. Jika surban itu dikenakan seperti hari itu, mereka tahu bahwa Abu Dujanah akan membantai pasukan musuh habis-habisan. Tidak ada seorang pun yang meragukan keberaniannya. Terlebih dia telah menerima langsung amanat pedang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Nu'man bin Muqarrin. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah diangkat menjadi gubernur di daerah Kashgar, suatu negeri di dekat sungai Tigris dan Efrat, Irak. Suatu ketika terdengar kabar bahwa pasukan Persia telah berkumpul dan siap berperang menghadapi muslimin. Mereka berkumpul di daerah Nahawan. Maka Umar bin Khattab pun menulis kepada penduduk Kufah dan Basrah, memerintahkan mereka untuk mengirimkan 2/3 jumlah mereka guna bertempur dengan pasukan Persia dan menjadikan Nu'man sebagai pemimpin pasukan. Beliau memberikan pengarahan kepada pasukan dan mengatakan, apabila Nu'man terbunuh maka Hudzaifah menggantikannya, dan apabila Hudzaifah terbunuh maka Jarir yang menggantikannya. Maka keluarlah Nu'man dengan membawa bendera perang. Bersama beliau Hudzaifah, Zubair,
Mughirah bin Syu'bah, Asy'ad bin Qais, dan Abdullah bin Umar. Maka Allah pun memenangkan kaum muslimin dan membukakan negeri Asbahan di bawah komando beliau. Tatkala pasukan ini sampai di negeri Nahawan, Nu'man pun mengatakan sebuah ucapan yang terkenal. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku pernah menyaksikan bahwa Rasulullah SAW apabila tidak memulai berperang di permulaan siang atau duha, maka beliau menunda pertempuran sampai datang akhir siang, saat angin mulai berhembus dan akan turunlah pertolongan. Ya Allah, berikanlah rezeki syahid untuk Nu'man dengan pertolongan-Mu untuk kaum muslimin, dan menangkanlah untuk mereka. Maka kaum muslimin pun mengamini doa beliau. Maka bergeraklah beliau dan pasukan pada gerakan bendera yang ketiga. Dan Allah menetapkan bahwa beliau adalah orang pertama yang tersungkur dan mendapatkan syahadah. Pertempuran Nahawan ini terjadi di tahun 21 Hijriah, dan beliau meninggal di hari Jumat. Maka saat datang Abu Utsman mengabarkan kepada Umar bin Khattab berita syahidnya beliau, beliau pun keluar dan naik mimbar untuk mengabarkan kepada manusia berita tersebut. Beliau pun meletakkan tangan pada kepala beliau sambil menangis. 3. Uqbah bin Nafi. Tak seorang pun pernah tercatat dalam sejarah mampu menaklukkan Afrika Utara dalam waktu kurang dari 1 dekade, kecuali Uqbah bin Nafi. Karena itu, tak berlebihan jika julukan penakluk Afrika tersemat pada dirinya. Afrika Utara adalah kawasan yang wilayahnya membentang luas mulai dari timur hingga barat. Sejarah mencatat, seorang panglima muslim mampu menguasai wilayah nan luas itu. Dialah Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi menaklukkan Afrika Utara pada paruh kedua di abad pertama Hijriah. Wilayah yang berhasil ia taklukkan meliputi Aljazair, Tunisia, Libya, dan Maroko hingga ke pantai Atlantik, kecuali Mesir yang ditaklukkan Amru bin As. Uqbah bin Nafi lahir di Makkah 1 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ia dibesarkan dalam lingkungan Islam. Ia banyak mendapat didikan mengenai ajaran Islam dari sang ayah, Nafi bin Qais al-Fahri. Dari sang ayah pula lah bakat kemiliteran dan berkuda serta keahlian menggunakan pedang mengalir deras dalam darahnya. 2. Amru bin As. Amru bin As adalah salah satu orang yang sangat menyusahkan bagi Rasulullah dalam menyebarkan dakwah di awal mula penyebaran Islam. Allah memilihkan baginya jalan untuk bertaubat dan menerima rahmat, maka ditunjukinya jalan untuk menganut Islam. Dan Amru bin As pun beralih rupa menjadi seorang pejuang dan salah seorang panglima Islam yang gagah berani. Pria ini dikenal di kalangan para sahabat sangat sahih lisannya dan tajam matanya. Namun tak hanya mata yang tajam, pedang menjadi sangat tajam jika ia sedang bertarung. Bahkan Amru bin As terlihat beberapa kali menangkis anak panah yang melesat dengan cepat ke arahnya dari arah benteng Farma di Mesir. Saat yang lain kewalahan dan berlindung di bawah perisai saat ribuan anak panah menyerbu, Amru bin As tetap berlari menuju benteng tersebut sambil menangkis ribuan anak panah. Para pasukan yang menyaksikan keberanian dan kepiawaian Amru bin As sontak membakar semangat mereka untuk maju di dalam medan perang. Subhanallah. 1. Khalid bin Walid. Satu dari sekian banyak panglima perang umat Islam yang sangat penting adalah Khalid bin Walid. Dia merupakan salah seorang kerabat Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya berada di pihak kaum yang memusuhi Islam. Khalid bin Walid bahkan sempat memerangi Islam ketika ia memimpin pasukan kaum kafir Quraisy dalam perang Uhud. Ketika itu, Khalid berhasil memanfaatkan peluang menaklukkan pasukan Islam saat mereka tergoda dengan harta rampasan perang.
Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid itulah pasukan kafir Quraisy berhasil memukul mundur pasukan Islam. Akan tetapi justru karena perang itulah ia mendapat hidayah dari Allah dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Masuknya Khalid bin Walid ke dalam naungan Islam disambut gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab Khalid dikenal sebagai ahli pedang dan juga seorang yang ahli strategi perang, sehingga pasti akan sangat menguntungkan umat Islam. Berkat kepiawaiannya dalam memperjuangkan panji-panji Islam inilah Khalid bin Walid mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Subhanallah, sungguh hebat para sahabat-sahabat berikut. Selain cakap dalam kemiliteran, mereka juga sangat ahli dalam menggunakan pedang demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari secuil kisah-kisah mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.